Arlis Ika Harismaningrum, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Klaten. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 2 Danguran. Di sini saya berkesempatan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Lita Pujiastuti SPDSD, tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat pagi Bu Lita. Selamat pagi Bu Arlis. Apa kabar Bu Lita pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga juga demikian dengan Bu Arlis. Iya, terima kasih Bu Lita. Mohon maaf Bu Lita mengganggu waktunya. Terima kasih sekali meluangkan waktu untuk kita bisa berbincang-bincang di pagi hari ini. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Saya berharap nanti Ibu bisa dengan senang hati dan terbuka dalam menjawab pertanyaan dari saya nih Bu Lita. Yang pertama, mohon maaf Bu Lita, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dengan cara mempelajari kasus itu, kemudian dianalisis, dari analisis itu dibuat kesimpulan, kemudian seperti apa kasus itu terjadi. Nah, selanjutnya dari kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan baik yang sifatnya dilema etika maupun bujukan moral. Baik Bu Lita, kemudian Bu Lita, bagaimana Bu Lita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan mengambil tindakan dengan mempertimbangkan prioritas. Jadi mana yang lebih mendesak, dan tentu saja ini tetap berpijak pada peraturan yang berlaku. Kemudian juga bisa dimusyawarahkan, dikomunikasikan dengan berkolaborasi dengan para guru, ya, kemudian bermusyawarah untuk diambil keputusan, setidaknya agar keputusan yang diambil tadi bisa diterima oleh semua pihak. Iya, berarti prioritas ya Bu Lita ya, diprioritaskan mana yang lebih gitu ya Bu Lita ya. Enggak, dikomunikasikan dengan secara dengan para guru. Iya. Baik Bu Lita. Kemudian Bu Lita, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ketika kita dihadapkan pada dilema etika, maka yang akan kami ambil adalah mengidentifikasi kasus itu. Selanjutnya dianalisis, kemudian selanjutnya mempertimbangkan dampak ke depannya, sejauh mana bisa kecilnya dampak yang akan keputusan yang kita ambil tadi. Karena memang dilema etika benar biasanya kan berupa keputusan yang begitu sulit ya, pilihan yang lumayan sulit, sehingga harus dipertimbangkan dampak ke depannya seperti apa. Nah, selanjutnya dimusyawarahkan dengan para sekolah, guru terutama, kemudian dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian bila perlu dikonsultasikan dengan atasan jika memang tadi begitu sulit untuk diambil. Baik Bu Lita. Kemudian Bu Lita, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang paling efektif ketika kita mengambil keputusan dilema etika adalah pertama itu tetap berpijak pada aturan yang berlaku, karena bagaimana kita seorang ASN kan ada role atau aturan yang ditetapkan oleh instansi. Kemudian mempertimbangkan mana yang memiliki dampak lebih baik dari dua pilihan tadi. Kemudian dimusyawarahkan dengan rekan dan guru atau pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian jika dirasa tadi masih menimbulkan dilema, kita berkonsultasi dengan atasan. Supaya apa? Karena supaya apa yang kita ambil tadi tidak menimbulkan polemik di kemudian. Baik Bu Lita. Jadi tetap pada aturan yang berlaku ya Bu Lita, pada aturan yang berlaku. Terus kita tetap memilih dampak mana yang lebih banyak baiknya. Ya seperti itu ya Bu Lita ya. Baik Bu Lita. Kemudian Bu Lita, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
tantangannya itu kita apabila kita dihadapkan pada dilema etika yang benar-benar sulit ya. Pilihan itu sama-sama beratnya begitu ya. Nah, dari sini kita saya pribadi juga akan terus belajar mempelajari kasus, belajar dari pengalaman rekan lain, kepala sekolah lain atau instansi lain. Kita itu bertanya, barangkali mereka ada pengalaman yang sama sehingga kita bisa belajar dari situ, sehingga bisa apa yang baik bisa kita tiru, kemudian tetap mempertimbangkan dan bersama dengan rekan-rekan guru. Karena kita yang berat menangani langsung sehingga kita tetap harus ada musyawarah dengan sistemnya, karena guru pun dan rekan kita. Apalagi kalau di sekolah ya kita dengan anak-anak itu biasanya wali kelas lebih tahu setiap hari bertemu gitu. Berhadapan langsung. Jadi Bu Lita, kemudian Ibu, apakah Bu Lita memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya kasus dilema etika itu sesuatu yang tidak bisa timbul dengan sendirinya tanpa direncana gitu ya, sesuatunya. Sehingga kalau dibuat jadwal itu rasanya saya hanya berpatokan pada jika bisa diselesaikan saat itu juga diselesaikan. Namun jika ternyata tidak bisa dalam kasus yang dekat itu tetap kita ambil musyawarah, seperti ada musyawarah dengan guru. Mungkin kalau memang itu dilema etika itu begitulah bisa dibicarakan dengan paguyuban wali murid. Kalau menyangkut tentang anak juga dengan komite. Kemudian juga masih kurang pas lagi saya kita konsultasi dengan atasan. Intinya satu, bahwa apapun keputusan kita itu harus berpihak pada kepentingan bersama untuk kebaikan bersama. Sehingga keputusan kita harus diambil secara matang dan Jadi Bu Lita, jadi bagaimana setiap keputusan yang kita ambil walaupun banyak pertimbangan gitu yang untuk kepentingan bersama gitu ya Bu Lita. Tujuannya. Karena kita suatu institusi yang kita berjalan itu tidak bisa timpang. Satu itu saling mengerti dengan jadi tetap harus ada legowo, ada kesepakatan bersama. Itu tujuannya. Jadi siap Bu Lita. Kemudian Bu Lita, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jika kasus itu menyangkut siswa, tentu saja kita faktor-faktor pelajaran sekolah, faktor-faktor kompetensi guru, kemudian faktor kolaborasi antar warga sekolah, baik guru, kepala sekolah maupun wali murid, karena memang kita dalam mendidik anak itu harus berkolaborasi. Wali murid harus tetap terlibat karena mereka memang harus tahu perkembangan putra putri mereka selama di sekolah. Sehingga gitu. Kemudian sehingga di sini peran guru kolaborasi antara guru, kepala sekolah, wali murid, mungkin komite, mungkin pihak-pihak lain berkenan seperti pihak korwil, pengawas, itu juga tetap harus dilibatkan. Baik Bu Lita, pertanyaan yang terakhir ya Bu Lita, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan gitu, pembelajaran apa yang dapat Bu Lita petik dari pengalaman Bu Lita dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih Mbak Rizky. Dari sini saya dapat mengambil petik bahwa sebagai seorang kepala sekolah itu walaupun sebagai seorang pimpinan tidak serta-merta mengambil kebijakan atau keputusan secara sendiri dalam mutlak, tidak bisa. Harus segala sesuatu harus dimusyawarahkan. Apalagi ada stakeholder lain juga yang secara tidak langsung menjadi dampak dari keputusan yang kita ambil, sehingga juga ada musyawarah dengan rekan guru. Jika menemui kesulitan juga harus berkoordinasi dengan wali murid sebagai paguyuban wali murid, dan pihak komite selaku rekan kita dalam pengembangan sekolah, juga pihak pengawas sebagai guru secara beliau itu kan yang terdekat dengan kita. Sebelum melakukan ke dinas kan tidak mungkin gitu ya. Jadi kita harus tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten agar
keputusan yang kita ambil bisa diterima oleh semua pihak dengan legowo. Kemudian kedepannya juga mempunyai dampak yang baik untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Oh iya, baik Bu Lita, terima kasih sekali, menarik sekali obrolan kita pagi hari ini Bu Lita. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bu Lita gitu. Senang sekali saya dapat kesempatan berbincang. Semoga obrolan kita pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi saya terutama Bu Lita dan instansi sekolah kita. Iya, terima kasih. Bagaimana nanti kedepannya kita harus bisa berkolaborasi lebih baik dalam mengatasi problem-problem yang ada di sekolah. Begitu Mbak Ris. Terima kasih Bu Lita. Selamat pagi Bu Lita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru IPA di seluruh Indonesia, terutama guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Arlis Ika Harismaningrum, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Klaten. Saya seorang guru dari SD Negeri 2 Danguran. Di pagi hari ini, saya berkesempatan untuk berbincang dan berwawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Truno, Kabupaten Klaten, Ibu Fitria Husnul Khotimah SPD SD. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Arlis. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Enggak mengganggu. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk pagi ini kita bisa berbincang. Baik Bu Arlis. Ya. Pada pagi hari ini saya akan mulai ngobrol sebentar tentang kaitannya dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika seperti itu. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Saya harap Ibu dengan senang hati dan terbuka dalam menjawabnya. Baik, saya coba menjawab dengan sebaik-baiknya nanti ya Bu Iya, Arlis. terima kasih Bu Fitri. Untuk pertanyaan Bu Fitri yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu Arlis. Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasarkan antara benar versus benar, kemudian rujukan moral yang berdasarkan pada benar versus salah. Begitu Bu. Baik Bu Fitri. Kemudian Bu Fitri, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu Alis, selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan tersebut yang sama-sama benar, didasarkan pada rasa peduli, rasa kasih sayang, dan memikirkan juga dampak jangka pendek dan jangka panjangnya Bu Alis. Begitu. Ya baik Bu Fitri. Pertanyaan selanjutnya Bu Fitri, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik Bu Alis, langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini yaitu satu, menganalisa kasus dulu, yang kedua, melihat siapa saja yang terlibat, kemudian yang ketiga, nilai apa yang bertentangan terutama di sini, dan fakta yang mendukung serta melakukan uji kebenaran benar lawan salah tadi. Oh iya, begitu Bu. Ya. Baik Bu Fitri. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Fitri, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan
dengan situasi ini, kemudian baru nanti pengujian benar atau salah, ya. Terus kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, itu bagus. Iya, Bu Fitri. Pertanyaan selanjutnya, Bu Fitri, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan ya Bu, saya mempertimbangkan terlebih dahulu segala dampak yang ada, kemudian berpikir secara matang dan jangan menuruti emosi, kemudian jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Begitu Bu Aris. Baik Bu Fitri. Pertanyaan selanjutnya, Bu Fitri, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti itu. Baik Bu Aris. Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya saya langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Namun pada masalah yang dianggap lebih besar atau lebih nanti agak berat, diperlukan jadwal tertentu Bu Aris untuk menyelesaikannya, karena tidak bisa langsung, harus memenuhi sesuai prosedur. Ya, baik Bu Fitri. Kemudian Bu Fitri, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Baik, tentu saja ada ya Bu Aris, karena masing-masing punya peran, kemudian harus ada kerjasama serta selalu berkomunikasi dengan baik guru maupun orang tua maupun nanti dengan si anak yang notabene kalau permasalahannya dengan si anak begitu. Kemudian alhamdulillah juga setelah saya mengikuti PGB, ilmu-ilmunya itu bisa langsung saya terapkan begitu kurang lebih dalam menghadapi dilema etika tersebut. Jadi keputusan yang saya anggap dulunya ragu-ragu, saya karena sudah bisa belajar tadi bisa langsung dengan tidak ragu-ragu lagi memutuskan kasus yang dilema etika itu. Baik Bu Fitri. Pertanyaan yang terakhir Bu Fitri, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang dilema etika? Baik Bu Aris, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma tadi dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian tadi menggunakan langkah-langkah yang sesuai dan sistematis, kemudian supaya nanti anak juga tidak terasa dibebani kalau seandainya kasusnya itu terhadap anak. Jadi karena setidaknya kita harus sebagai guru bisa membagian anak dengan setinggi-tingginya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu jadi wawancara itu. Nah kemudian inilah yang disebut dengan pembelajaran yang merdeka tadi, merdeka belajar tadi, tidak bebani anak tetapi justru malah semakin membuat anak itu semakin enjoy, kemudian senang dalam belajar begitu. Jadi kita tidak kebutuhan tadi juga tidak membuat anak terasa terbebani. Iya, begitu Bu. Baik Bu Fitri, menarik sekali obrolan kita pagi ini ya Bu Fitri ya. Saya juga banyak belajar dari Bu Fitri tentang dilema etika, benar versus benar, benar versus salah, terus bagaimana kita itu menyelesaikan kasus-kasus yang dilema etika itu butuh kolaborasi dengan guru, dengan wali murid, tentunya dengan anak yang bersangkutan seperti dan juga dikomunikasikan ya ini ya segala sesuatu tidak ada miss gitu ya. Betul gitu. Terima kasih Bu Fitri, banyak banget pelajaran yang bisa saya petik dari obrolan kita pagi hari ini, sangat menarik sekali. Semoga obrolan kita pagi ini nanti bisa bermanfaat untuk saya Bu Fitri. Iya, sama-sama Bu Aris, semoga bermanfaat, kedepannya sukses selalu ya. Iya, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali. Mohon pamit Bu Fitri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.